hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Kau tak berani melawan aku manusia harimau? Tanya mayat itu. Maskun dan istri serta Jamal semakin takut dan kehilangan harapan. Rupanya Erwin tak sanggup menundukkan makhluk kiriman yang tidak kelihatan itu. Erwin memanggil kakeknya Raja Tigor, ayahnya Jalubuk, gurunya Hawa dan sahabat kakeknya Datua Nan Kuniang. Kalau ia minta bantuan kepada mereka semua, adalah karena ia ingin agar Amalia dapat sembuh. Tiada respon. Hawa, Raja Tigor, juga Jalubuk atau Datua Nan Kuniang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menolong dirinya. Guru, kakek dan ayahmu takkan datang. Manusia harimau, kata mayat itu. Dia tidak menyebut yang satu lagi. Rupanya yang satu ini akan datang. Dan betul, beberapa saat kemudian telah datang di kamar itu. Datua Nan Kuniang, seperti biasa dengan kain kafannya yang berlumpur. Mukanya yang berkeriput karena dimakan usia dan ketenangannya bagaikan seorang pertapa yang telah mematikan dunia bagi dirinya. Girang dan penuh haru Erwin melihat Datua Nan Kuniang sudah berdiri di sana. Entah dari mana dia masuk. Dan dengan penuh keheranan dia melihat mayat yang berkafan putih bersih itu berlutut lalu membuat sembah di hadapan mayat bernyawa yang datang dari kuburan tua di Kebayoran Lama itu. Mengapa begitu? Erwin tidak mengerti. Apakah ada kerajaan mayat-mayat yang bangkit kembali dari kuburnya? Erwin bangkit dan melangkah ke Datua Nan Kuniang, mencium tangannya yang berlumpur. Bekas pendekar dan dukun besar semasa hidupnya itu meletakkan tangan kirinya di atas kepala Erwin. Katanya, ini memang bukan lawanmu. Engkau tak akan mampu melawan mayat yang bangkit kembali dari kuburnya. Tiada makhluk tanpa kelemahan dan kekurangan. Itulah kelemahanmu. Aku pun punya kelemahan Erwin. Tetapi tak usahlah kukatakan. Karena tiada gunanya bagimu. Setelah diam sejenak, Datua Nan Kuniang berkata kepada orang halus yang sujud itu, "Mengapa kau merintangi maksud baiknya?" "Datuk, aku mohon maaf. Kukira Datuk tahu bahwa diriku telah terjual kepada majikan. Ia mengangkat aku dari kubur 3 hari setelah aku mati." Datuk lebih arif. Siapapun mengangkat mayat dari kuburnya, maka dialah jadi majikan si mayat. Majikanku itulah yang membuat aku jadi begini. Karena dia orang berilmu. Sedangkan aku hanya orang biasa. Kalau dia pun orang biasa, tentu ia tak mampu membuat aku jadi budaknya. Aku tidak suka pekerjaan ini. Aku bisa melarikan diri untuk jadi buronannya sepanjang masa. Tetapi ia telah mengancam bahwa ia akan menumpas anak-anak dan istri yang kutinggalkan kalau aku tidak patuh kepada semua perintahnya. Datua Nan Kuniang tahu bahwa dia berkata benar. Ketika ia melihat Datua Nan Kuniang tiba-tiba hadir tadi, tahulah dia, yang semasa hidupnya bernama Musa, bahwa Erwin punya hubungan dengan raja di antara mayat-mayat yang bangun lagi dari kubur. Bangkit sendiri atau seperti Musa, dicuri dari kuburnya untuk dijadikan budak dalam ilmu hitam. Bahwa tidak semua mayat yang bangkit dari kubur dan kadang-kadang mengunjungi keluarganya mempunyai niat jahat. Ada kebangkitan kembali yang disebabkan oleh perasaan rindu semata-mata. Setelah bertemu dengan orang atau orang-orang yang disayanginya, maka ia akan kembali ke kuburan. Istirahat di sana seperti mayat-mayat lainnya untuk keluar pula lagi manakala ia sudah tidak dapat menahan rindu. Itulah nasib orang yang mati dengan membawa perasaan terlalu sayang kepada keluarganya. Ia sulit tenteram di dalam kubur. Kecuali keluarganya tahu cara bagaimana membuat dia tenang di tempat istirahatnya yang terakhir. Selain mayat-mayat yang keluar kuburannya karena rindu, ada lagi mayat yang bangkit karena membawa dendam. Sakit hati, yang semasa hidupnya belum sempat dibalaskan. Ia akan mencari orang-orang yang pernah membuatnya menderita atau malu. Tujuan hanya satu, membalas. Kalau ia punya musuh lebih dari seorang, maka ia akan datangi semua. Pada malam yang sama atau pada kesempatan-kesempatan yang lain.
Selain itu masih ada pula mayat yang bangkit dari kuburnya lalu mengembara tak tentu arah karena suatu sumpah atau kutukan. Datua Nan Kuniang menyuruh orang yang menyembahnya itu agar berlalu. Oleh kekuatan ilmunya yang tak terlawan oleh majikan rekannya itu, maka Musa akan kembali ke kuburannya. Selanjutnya tubuh kasarnya akan aman di sana, karena tidak ada mayat yang bisa dicuri sampai 2 kali. Dukun terhebat pun akan terpaku lalu menjadi kejang, kalau berani untuk kedua kalinya mencuri mayat yang sama. Seluruh kejadian di kamar Amalia tampak oleh dukun yang mengirim 2 budaknya itu dari telapak tangannya. Ia dukun besar memang. Kalau dukun lain umumnya harus mempergunakan air putih dalam mangkok putih pula untuk dapat melihat sesuatu yang ingin diketahuinya, maka dukun yang seorang ini cukup dengan melihat telapak tangannya saja. Semua akan jelas seperti kita melihat film. Ketika akan meninggalkan Erwin, mayat dari Kebayoran Lama itu berpesan agar manusia harimau itu berhati-hati. Dukun ini jauh lebih hebat daripada Dolah, kata Datua Nan Kuniang. Kau tak akan dapat menundukkannya dikala ia sadar diri. Harus di waktu ia tidur. Kalau ia mengetahui kedatanganmu, pasti kau akan roboh. Kecuali kalau kau tahu di mana letak kelemahannya. Aku sendiri pun tidak tahu. Lalu datuk itu pergi. Mas Kun dan istri serta Jamal mendengar semua pembicaraan, tetapi hanya melihat Erwin dan Amalia saja. 2 makhluk lainnya tak pernah mereka lihat dan tak dapat melihat mereka. Tetapi kata-kata mayat yang berulang kali diucapkan sungguh menegakkan bulu roma mereka. Amalia sudah tertidur pulas, cantik, hanya pucat. Kedua orang halus yang mendudukinya telah tidak ada lagi. Dari keterangan Datua Nan Kuniang, Erwin tahu bahwa dukun handalan itu harus dibinasakan kalau ia hendak membebaskan Amalia dan penyakit gilanya. Dukun itu tidak akan dapat dikalahkannya. Lalu bagaimana? Erwin mengeluarkan pisau lipat tua yang selalu dibawanya. Pada pisau ini ditanyanya sebelah mana letak rumah dukun kawakan itu. Kalau biasanya pisau berputar dan menunjukkan arah yang harus didatangi, maka sekali ini pisau itu tidak mau disuruh atau ditanyai. Ia diam saja. Sebagaimana pisau-pisau lain yang hanya benda mati biasa, tidak akan dapat disuruh. Disinilah Erwin agak malu. Apa pikir orang tua Amalia? Dukun yang mengguna-gunai putri tuan hebat sekali. Dia melumpuhkan pisau saya yang belum pernah menolak jawaban. Tapi janganlah tuan dan nyonya putus asa. Tiada yang lebih kuasa dari yang maha kuasa. Kemudian Erwin mohon diri. Di luar pekarangan Mas Kun, manusia harimau itu mendengar suatu bisikan. Ayahnya. Tidak bisa lain. Jelas benar terdengar perintah dan petunjuk ayahnya. Untuk kesekian kalinya Erwin menangis karena sangat terharu oleh kasih sayang ayahnya itu. Tanpa bantuan ayahnya ia benar-benar tidak tahu akan berbuat apa. Itu. Kau lihat gadis berbaju hijau itu? Tanya suara itu berbisik. Erwin melihat ke sekitar, dan memang ada wanita berbaju hijau. Kira-kira 100 meter dari tempatnya. Sedang berbincang-bincang dengan 2 orang temannya. Datangi dia. Perkenalkan dirimu. Lalu ajak dia ke rumahnya, kata ayahnya. Tapi aku belum pernah mengenalnya. Bagaimana pula mengajaknya? Dia akan menganggap aku gila atau sedikit-dikitnya tidak sopan. Jangan-jangan aku dimaki. Halah, kau rupanya bingung oleh kekalahanmu tadi. Gadis itu akan memenuhi ajakan tanpa curiga dan walaupun merasa aneh, dia akan menurut saja tanpa bantahan. Kau sendiri kan punya mantra penunduk dari nenekmu Hawa. Pergilah. Tak usah ragu-ragu. Kau tidak punya maksud buruk. Gadis itu anak dukun yang punya banyak piaraan. Antara lain mayat si Musa yang tadi membuat kau jatuh terjengkang. Sekali-sekali dapat pelajaran. Kan baik juga. Walaupun yang mengalahkan itu mayat yang dikendalikan dukun. Pengalaman terakhir ini menambah pengetahuan Erwin. Bahwa dukun-dukun berilmu hitam bisa mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tidak dimilikinya dan tidak pernah didengarnya dari nenek Hawa. Mungkin perempuan tua itu mengetahui dan dapat mematahkannya. Tetapi ia tidak pernah mengajarkannya kepada Erwin. Dan Erwin pun tidak pernah menanyakannya karena belum sejauh itu pengalamannya.
Setiba di dekat wanita berbaju hijau itu, ia membaca mantra penunduk atau penakluk wanita yang selama hidupnya belum pernah digunakannya karena ia hanya pernah mempelajari. Tidak punya niat untuk merebut hati wanita melalui mantra. Kata orang tidak akan panjang kasih sayang yang dihasilkannya. Ditegurnya wanita berbaju hijau itu. Selamat siang Nona. Si baju hijau yang ternyata punya paras yang tidak boleh diremehkan, membalas dengan cara sama. Dalam hati ia heran siapa gerangan laki-laki tak dikenal ini yang menyapa dirinya di tepi jalan. Tapi ia tak bertanya siapa orang ini. Saya Erwin, mari kita ke rumah Nona, kata Erwin penuh keyakinan pada perintah ayahnya dan dirinya sendiri. Saya Sagita. Mari, jawab si baju hijau yang kiranya bernama Sagita karena dilahirkan di bawah bintang Sagittarius. Kita mampir ke rumah pamanku sebentar. Itu, dekat saja. Erwin menurut. Tidak sedikit pun terlintas dalam benak Erwin bahwa Sagita ke pamannya untuk mengambil mobilnya yang ditumpangkan parkir sebentar. Karena ia ingin naik becak. Memang ada-ada saja. Yang punya mobil ingin menikmati becak, yang hanya mampu naik becak kadang-kadang terlalu ingin naik sedan. Yang mengherankan Erwin bagaimana anak seorang dukun sampai punya mobil sendiri dan dikemudikan sendiri pula. Itulah yang dipikirkannya selama perjalanan menuju rumah Sagita. Sungguh timpang sekali. Seorang nona cantik berpakaian sederhana tetapi dari bahan mahal. Tidak banyak make up sehingga menambah kejelitaannya. Pegang setir di samping seorang pemuda dengan pakaian kurang dari sederhana. Bersandal jepit setengah usang. Manusia harimau pula lagi. Untung sedikit ketolongan dengan wajahnya yang lumayan menarik. Sagita mengetahui dan merasakan semuanya itu. Tetapi ia tidak bertanya mau apa laki-laki itu mengajaknya ke rumah. Belum habis keheranan Erwin bagaimana Sagita yang anak dukun bisa bergaya begitu. Maka ditambah tidak mengerti ketika Sagita membunyikan klakson di depan sebuah pagar yang tingginya sekitar 2 meter. Seseorang membukakan pagar memberi hormat kepada Sagita. Tetapi tidak sempat menyembunyikan keheranannya melihat orang yang dibawa gadis cantik dan kaya itu. Ini boleh dibilang istana kecil. Pekarangan indah karena perawatan yang baik oleh tangan yang ahli melingkari gedung potongan mutakhir. Inikah rumah seorang dukun? Begitu tanya Erwin di dalam hati. Mobil diparkir persis di depan pintu. Pada detik itu juga datang seorang pelayan membukakan pintu kendaraan sebelah kanan. Sagita turun. Erwin juga sudah turun dari mobil. Atas ajakan Sagita ia masuk. Wah, seluruhnya beralaskan karpet. Seperti jalan di atas kasur. Dan ini rumah seorang dukun. Begitu kata ayahnya tadi. Sagita mempersilahkan tamunya duduk. Erwin menurut, meskipun ayahnya tadi membisikkan bahwa nona berbaju hijau yang ternyata bernama Sagita itu anak dukun yang dicarinya. Erwin masih bertanya kepada dirinya sendiri, apakah benar-benar istana ukuran mini ini kepunyaan orang berilmu hitam itu? Rasanya tak masuk akal. Erwin memandang iri, kemudian melihat sandalnya. Seperti dongeng saja, iya. Si miskin yang manusia harimau tadi duduk berdampingan dengan Sagita yang cantik. Kini tenggelam di kursi mahal yang empuk menanti dengan hati tenang. Apalagi yang akan terjadi sebagai kelanjutan dari segala keanehan ini. Tak lama kemudian Sagita keluar mendapatkannya. Sudah dengan baju lain. Bertanya minuman apa yang disukainya. Apa saja, kata Erwin tanpa pikir. Jangan apa saja, kata Sagita. Katakanlah, suka jus ataukah minuman panas, coklat, teh ataukah kopi barangkali. Si cantik bertanya begitu lincah membuat si manusia harimau jadi tersipu-sipu. Apakah sekali ini ayahnya mempermainkan dirinya? Di masa hidupnya ia memang suka berkelakar. Kalau harus memilih, teh es sajalah, kata Erwin. Oke, Anda akan saya hidangi teh es, ujar Sagita. Erwin tidak menunggu lama. Sagita sudah keluar lagi dengan 2 gelas teh es. Satu untuk si tamu dan yang satu lagi untuk dia sendiri. Ia menemani Erwin duduk. Bagus sekali rumah nona ini, kata Erwin. Tak tahu mau mengatakan apa selain itu. Ia memandang ke atas. Mana dia itu dukun yang ayah Sagita? Ya,
Sedang-sedanglah, kata Sagita. Tidak terlalu bagus. Seorang laki-laki keluar. Ia mendapatkan Erwin. Dan mengulurkan tangan. Dengan rasa gugup Erwin menerima salamnya. Maafkan. Saya agak lambat keluar saudara Erwin. Kata orang itu. Memperkenalkan dirinya dengan nama Avandi. Siapa pula orang ini? Waktu bersalaman tadi dia tidak menyebutkan namanya. Apakah Sagita telah mengatakan nama dirinya kepada orang ini? Kau sudah kenal lama dengan pemuda ganteng ini Ita? Tanya Avandi kepada Sagita. Baru tadi ayah, jawab Sagita. Kalau begitu dialah sang dukun. Meskipun Erwin si manusia harimau dengan banyak kebolehan dan pengalaman itu tidak dapat mencegah mukanya memerah padam. Kursi yang empuk jadi terasa panas. Paling sedikit orang ini pejabat tinggi, pikir Erwin. Dia mau bertemu dengan sang dukun yang membuat Amalia jadi gila. Bukan dengan orang ini. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini lebih baik ia mohon diri. Mundur sebelum terlalu terlambat masih lebih baik daripada mengambil resiko yang terlalu besar tanpa ada faedahnya.